Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama pada video kali ini kita membahas untuk buku SPM Plus Ujian Sekolah bagi Siswa Sekolah Dasar. Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua, mari bersama-sama di video kali ini ya. Pak Guru ingin membahas bersama-sama ya dengan anak-anak tentunya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada paket 1 ya. Nah, mari langsung saja kita bahas ya untuk buku SPM Plus-nya pada soal Bahasa Indonesia paket 1 di halaman 14 ya. Nah, mari per soal kita kerjakan terlebih dahulu. Kita baca yang nomor 1. Seperti biasa ya anak-anak, kalau mengerjakan soal yang sifatnya ada teks bacaan, kita jangan membaca teksnya terlebih dahulu ya. Namun yang perlu kita baca adalah pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, ini ditanyakan gagasan pokok yang tepat ya, gagasan pokoknya. Nah, baru kita baca. Sejak kecil, Dewi Sartika sangat senang dengan dunia pendidikan. Ia sudah mengajar anak-anak di Cicalengka dari usia 10 tahun hingga agar dapat menulis, membaca, dan berbicara bahasa Belanda. Dewi Sartika juga meyakinkan pamannya untuk mendirikan sekolah khusus perempuan pada tahun 1902. Akhirnya, pada tahun 1904, Dewi Sartika dapat mendirikan sekolah istri yang merupakan sekolah pertama di Hindia Belanda. Nah, gagasan pokoknya ya, yang pertama, nah ini sebenarnya kerangkanya anak-anak ya. Kerangkanya itu gini. Dewi Sartika itu pada awalnya itu dia suka pendidikan ya anak-anak ya. Nah, maka dari itu akhirnya bisa terwujudlah sekolah itu ya, itu untuk gagasan pokoknya. Nah, maka dari itu kita coba cari ya untuk pilihannya. Tentunya jawabannya adalah A untuk nomor 1. Oke, nomor 2. Informasi yang sesuai dengan teksnya. Mengapa kakak menyukai pekerjaan sebagai reporter berita? Dijawab Rio ya. Kemudian Dodit menjawab lagi, apa saja, memberi pertanyaan ya, apa saja suka duka kakak yang kakak rasakan menjadi seorang reporter berita. Dijawab oleh Rio, sukanya sangat banyak, seperti kakak bisa meliput berbagai kota di Indonesia, bertemu tokoh-tokoh terkemuka. Nah, dukanya jam kerjanya tidak teratur sehingga kakak seringkali tidak berkumpul bersama keluarga saat akhir pekan atau saat hari libur besar karena harus meliput berita. Nah, informasi yang sesuai ya pada bacaan kita lihat untuk pilihan gandanya ya. Yang A, Dodit ingin menjadi reporter berita, salah ya, karena dia sudah menjadi reporter berita. B, pewawancara adalah reporter berita, tentunya salah. C, Dodit mewawancarai seorang reporter berita. Nah, ini betul ya. Nah, nomor 2 jawabannya adalah C. Nomor 3, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks wawancara. Nah, ini tadi ada kosong ya. Pertanyaannya mengapa kakak menyukai. Nah, berarti jawabannya adalah karena. Nah, bisa kita lihat untuk pilihannya. Karena menjadi reporter berita merupakan cita-cita kakak dari kecil. Kemudian B, karena kakak mengikuti tes seleksi, salah. C, karena kakak banyak meliput berita, salah. D, karena kakak sudah nah, berarti jawabannya adalah A ya, yang paling sesuai. Karena menjadi seorang reporter berita merupakan cita-cita kakak dari kecil. Oke, nomor berikutnya nomor 4. Terdapat sebuah puisi ya. Kita diminta untuk menentukan isi puisi dan amanatnya ya. Ayah bunda, ayah bundaku tersayang, sungguh aku amat bersyukur menjadi permata hati ayah dan bunda yang selalu mencukupi hati ini. Ayah dan bunda, terima kasih telah membimbingku, mengajariku untuk jadi anak yang mandiri, juga punya budi yang baik dan pekerti. Ayah dan bunda, terimalah kasih sayangku, walau mungkin tak sebesar kasih sayang kalian padaku. Nah, ini ya. Nah, untuk isinya, puisinya ini sesungguhnya adalah tentang rasa kasih ya seorang anak kepada ayah bundanya ya, atas
kasih sayang yang sudah diberikan. Nah, itu isinya ya. Nah, maka kita lihat untuk nomor 4 ini bisa kita lihat ya, tentunya jawabannya adalah B ya. Rasa terima kasih seorang anak kepada orang tuanya. Nah, kemudian amanat yang terkandung dalam puisi. Nah, amanat ini berarti pesannya ya, anak-anak ya. Kita lihat terlebih dahulu. Bersyukur karena kasih sayang orang tua begitu besar. B. Ucapan terima kasih pemberian. Oh, ini salah. C. Janganlah menjadi anak durhaka. Salah ya, karena tidak ada di sini membahas durhaka. 4. Mendengarkan nasihat orang tua. Salah. Nah, tentunya jawabannya adalah A ya. Bersyukurlah karena kasih sayang orang tua yang begitu besar. Berikutnya untuk nomor 6. Pertanyaannya, sikap yang dapat kita teladani ya, sikapnya. Nah, ini. Bergegaslah mandi, Kus. Kita harus segera mengumpulkan makanan sebelum hujan turun, ujar tikus terus menyengati Kus-kus. Namun Kus-kus tetap saja bermalas-malasan di tempat tidur. Nanti sajalah, langit masih hanya gelap, tetapi hujan tidak akan turun, ujar Kus-kus sambil menutup mata. Melihat hal itu, tikus langsung pergi meninggalkan Kus-kus untuk mengumpulkan makanan. Nah, sikap yang perlu kita teladani ya dari tokoh Tiku ya, berarti dia adalah anak yang rajin ya. Ya, kalaupun dia ingin segera untuk mengumpulkan makanan ya. Nah, ini jawabannya berarti rajin nomor 6. Nomor 7. Kalimat tanya yang jawabannya tersurat dalam paragraf. Nah, kita baca terlebih dahulu ya. Olahraga merupakan aktivitas fisik yang harus dilakukan secara rutin untuk menjaga kesehatan tubuh. Banyak manfaat yang diperoleh jika kita berolahraga secara rutin, seperti dapat meningkatkan kemampuan otak, menjaga berat badan ideal, mencegah penyakit, serta dapat memperkuat tulang otot. Melakukan aktivitas olahraga tidak harus yang berbayar. Lari atau berjalan kaki termasuk olahraga yang mudah dilakukan. Nah, kalimat tanya yang sesuai ya. Kalimat tanya berarti ini kita membahas manfaat ya olahraga secara rutin ya. Ini di sini ada tulisannya nih. Menjaga kesehatan. Nah, ini manfaatnya ya, maka jawabannya adalah apa manfaat. Nah, berarti untuk jawaban nomor 7 adalah C. Nomor 8. Pertanyaan yang sesuai untuk kalimat nomor 3 ya, nomor 3. Oleh karena itu, tidak heran jika pantai ini banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar dan wisatawan. Nah, ini pernyataannya ya. Nah, maka pertanyaannya ini berarti kan siapa anak-anak ya. Nah, ini jawabannya adalah wisatawan dan masyarakat sekitar. Nah, maka jawabannya nomor 8 adalah C ya. Siapa saja yang datang mengunjungi pantai Pasir Padi. Oke. Sekarang nomor berikutnya nomor 9. Nah, berikut ini kalimat tanya yang tidak sesuai ya. Kalimat tanya yang tidak sesuai. Nah, kemudian kita baca untuk teksnya. Sampah merupakan permasalahan besar di Indonesia saat ini. Sampah rumah tangga, terutama plastik, menjadi salah satunya. Sampah yang tidak terkendali dapat menyebabkan bencana seperti banjir. Banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan dan menggunakan kantong berbahan plastik sekali pakai. Nah, oleh karena itu perlu adanya pengelolaan sampah yang baik guna mengurangi jumlah sampah plastik supaya alam tetap lestari. Nah, ini kita coba ya untuk kalimat tanyanya. A. Apa jenis sampah yang menjadi permasalahan? Nah, ini betul ya. Maksudnya sesuai ya, karena ini jawabannya adalah sampah rumah tangga. B. Mengapa masih ada masyarakat yang memakai kantong plastik? Nah, di sini nggak ada ya, tidak dijelaskan sama sekali mengapa masih banyak menggunakan kantong plastik. Nah, jadi jawaban nomor 9 adalah B. Nomor berikutnya nomor 10. Simpulan yang tepat dari isi teks ya. Hutan merupakan hamparan tanah yang luas dan ditumbuhi pepohonan. Pepohonan menghasilkan oksigen untuk diperlukan makhluk hidup. Hutan juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis hewan. Agar kelestarian hewan dan tumbuhan di suatu hutan tidak terganggu, beberapa hutan dijadikan kawasan konservasi. Nah, kesimpulannya berarti hutan ini ya memiliki manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Nah, jadi nomor 10 jawabannya adalah D. Nomor 11. Ya, kita perhatikan gambar ya.
kalimat persuasif ya. Kalimat persuasif itu kalimat ajakan anak-anak ya, kalimat ajakan. Nah ini di posyandu berarti yang sesuai ya, segera bawalah anak ketika sakit. Nah ini tidak ya, ini anjuran. B, ayo bawa anak Anda ke posyandu. Nah ini betul ya, ya karena ini ajakan ya. Nah jadi jawabannya nomor 11 adalah B. Oke, nomor 12. Nah pesan yang terkandung di dalam pantun anak ya. Ke pasar membeli duku, pulangnya minum es putar, perbanyak membaca buku agar kamu pintar. Nah, maka pesan yang terkandung ini tentunya kita lihat di pilihan ganda ya. Kamu harus banyak beli buku, salah. Kalau pergi ke pasar jangan lupa beli buku, salah. Saat membeli buku jangan lupa minum es putar, salah. Kamu akan makin pintar jika banyak baca buku. Nah, ini betul ya. Jadi nomor 12 jawabannya adalah D. Nomor 13. Makna kata yang bergaris bawah. Nah, bergaris bawah di sini ada kata pintar ya. Nah berarti pintar ini memiliki makna banyak pengetahuan ya. Nah atau dengan kata lain banyak akal. Maka nomor 13 jawabannya adalah B. Sekarang nomor 14. Perbaikan ejaan yang tepat ya. Untuk sahabat gua ini karena pilihan gandanya ini keterangan tanggal ya, maka kita bisa lihat langsung saja untuk seperti soalnya ya. Berarti huruf besar ya, karena ini nama hari, berarti kalau enggak A, B, C. Kemudian kita cari nama bulannya yang besar. Ini N, ini N. Nah betul, ini ada dua ya. Namun kita lihat ini di sini V, ini P. Yang betul adalah V ya, November. Nah jadi jawabannya adalah C. Oke, nomor 15. Perbaikan ejaan yang tepat untuk kata yang berjelak miring. Nah ini ya, ada Jalan Melati nomor 3 Manggarai. Nah berarti nama jalan harus besar ya anak-anak ya. Jalan sama Melati harus besar ya. Berarti jawabannya ini, oh ini sudah betul. Nomor titik ya, habis nomor tuh titik. Berarti kalau enggak C ya D ini ya. Nomor 3. Nah ini diberi koma anak-anak ya, diberi koma ya. Nah jadi jawabannya nomor 15 adalah D. Nah, nomor berikutnya nomor 16. Bacalah kutipan laporan berikut. Nah kesimpulannya ya. Nah pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 kami mengunjungi Batu Nek Spektakuler Malang. Tempat wisata tersebut tidak jauh berbeda dengan Dufan yang ada di Jakarta. Bedanya saat masuk arena permainan pengunjung hanya dikenakan biaya 12.500. Namun pengunjung harus membayar lagi jika ingin memainkan wahana permainan tersedia. Nah harga untuk setiap wahana sangat terjangkau, yakni antara 7.500 hingga 12.500. Nah kesimpulannya ya, kesimpulannya berarti untuk Batu Nek Carnival ini harganya lebih murah ya daripada Dufan. Nah gitu ya. Nah jadi untuk nomor 16 ini pilihan gandanya yang betul, maka jawabannya adalah C ya anak-anak ya. Oke, demikian ya anak-anak ya untuk pembahasan ya pada buku SPM ya untuk tahun 2023. Untuk soal nomor berikutnya akan Pak Guru bahas di video yang selanjutnya ya. Demikian dari Pak Guru, terima kasih Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.